Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 4,09%. Dengan total market cap mencapai di 936 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia meningkat sebesar 4,15% dengan harga di 21.200-an. Sementara Ethereum dia meningkat sebesar 6,68% dengan harga di 1.150-an. Lalu BNB dia meningkat sebesar 6,7%, XRP meningkat sebesar 13,28%, Cardano meningkat sebesar 5,89%, Solana 11,35%. Overall kita bisa lihat bahwa altcoins cenderung meningkatnya lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin. Ya, jadi otomatis kalau seperti ini Bitcoin dominance cenderung turun, ya. Nah, tetapi lagi-lagi semua ini dibantu oleh dengan rally-nya Bitcoin. Dan kalau kita bisa lihat secara daily close-nya Bitcoin basically bagus ya, cukup bullish. Dia membuat satu pattern bullish engulfing ya, di mana dia menutup posisi bearish kemarin ya. Dan untuk sekarang ya, lagi-lagi untuk Bitcoin yang sedang kita tunggu adalah satu akumulasi. Ya, jadi ya bersabarlah, kemungkinan besar kita akan santai di daerah sini cukup lama ya. Dan mungkin yang ingin gua retest sebenarnya adalah daerah 22.300. Di mana 22.300 itu adalah MA 200 weekly ya. Dan seperti yang kita bisa lihat di sebelum-sebelumnya ya, kita akan coba bahas di siklus 2015. Yang terjadi adalah saat dia close di bawah ya, ada kemungkinan dia butuh beberapa minggu untuk bisa kembali ke atas lagi ya. Kita cek di 2015 di mana dia sempat drop di bawah dari MA 200 weekly dan close di bawah dari MA 200 weekly. Dia butuh beberapa minggu untuk bisa benar-benar mereclaim MA 200 sebagai support ya. Di sini sempat minggu pertama nih dia jebol ke bawah, dia retest, tembus, gagal ya, gagal untuk mempertahankan, retest, dan akhirnya pada tanggal ya sekitar 5 Oktober dia baru bisa benar-benar tembus dan lanjut rally ya. Jadi lagi-lagi ya, masih ada waktu yang kalau secara historically ya, masih harus ada waktu yang kita spend di dalam MA 200 ini. Karena lagi-lagi seperti yang gue katakan, ya, MA 200 ini adalah sebuah daerah akumulasi. Ya, jadi sebenarnya kita punya waktu yang cukup panjang untuk pelan-pelan memasukkan harga kita di daerah sini, ya. Dan sekali lagi gue ingatkan bagi kalian yang masih punya posisi yang over leverage, yang harga likuidasinya nggak bisa sampai minus 30% dari MA 200, gue sarankan untuk tambah margin, ya. Atau ya sekalian tutup posisi, terserah kalian, ya. Karena kenapa? Secara historically kita bisa lihat, ya, dari 2015 di sini, dia ada drawdown sekitar 30%-an. Lalu di 2020 juga ada drawdown sekitar 30%-an. Jadi historically kita bisa lihat bahwa beberapa kali Bitcoin drawdown sebesar 30% ya, atau minus 30% dari MA 200. Buat kalian yang belum tahu, 30% dari MA 200 di sekarang adalah di daerah 15.600. Ya, jadi lagi-lagi buat kalian yang punya posisi leverage di MA 200 weekly, pastikan jangan sampai marginnya lebih tinggi dibandingkan bukan margin, tapi harga likuidasi. Ya, harga likuidasi jangan sampai di atas dari 15.600 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya, dan kita akan lanjut ke bagian indeks dolar ya. Kita bisa lihat bahwa di indeks dolar ternyata kemarin dia reject ya. Dia reject lagi oleh daerah 104,31. Jadi lucu ya sebenarnya pada hari ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya indeks dolar malah sedikit ada rally kemarin. Tetapi Bitcoin malah menguat. Ini lagi-lagi cenderung aneh ya, karena seperti yang gue bilang sebelumnya, indeks dolar ini pada historiknya ya secara historically lah gitu ya, secara historically indeks dolar ini saat dia melemah, justru risk on asset seperti Bitcoin dan kawan-kawan itu semua malah cenderung meningkat ya. Tetapi saat dia menguat, justru dia akan membuat risk on asset melemah ya. Jadi lagi-lagi sebenarnya kalau kita benar-benar butuhkan secara makro ya, secara makro adalah movement seperti di 2020, di 2000 berapa lagi 2020 2015 mungkin ya, sekitar di sini.
2016 lah ya, di mana indeks dolar mengalami satu downtrend yang jelas, ya, membuat lagi-lagi struktur lower low, lower high, lower low, lower high. Ini kita perlukan, ya. Karena saat indeks dolar melemah dan masuk ke bear market, disinilah waktu di mana S&P 500, Bitcoin, lalu Ethereum, dan ya basically semua risk on asset itu malah jadi sangat berkembang, ya. Karena lagi-lagi semua risk on asset itu sangat berkembang saat the Fed sedang dovish, ya, di mana mereka meningkatkan interest rate. Nah, sayangnya sekarang the Fed masih hawkish, ya, jadi mereka masih terus berencana untuk meningkatkan interest rate. Jadi kalau secara fundamental, Bitcoin, Nasdaq, S&P, mereka masih belum bebas, ya, mereka masih belum selamat lah gitu kesannya. Mereka masih ada tantangan terbesar, yaitu the Fed yang masih belum pivot, ya, dia belum ganti kebijakan. Mereka masih terus berencana untuk meningkatkan interest rate. Nah, buat kalian yang mungkin bingung apa hubungannya interest rate dengan risk on asset, ya, jadi ini simplified banget, tapi seperti ini, ya, saat interest rate meningkat, otomatis bunga-bunga lain pun akan mulai ikutan ketarik oleh interest rate yang meningkat. Salah satunya apa? Salah satunya adalah fee atau ya basically bunga untuk kita menahan kontrak futures. Dan maka dari situ, banyak posisi futures yang ditutup. Tujuannya apa? Supaya mengurangi risiko. Nah, otomatis saat futures position banyak ditutup, terjadi sell off. Terjadi sell off membuat juga spot market turun. Dan terus seperti itu, ya. Yang menjadi korban utama adalah risk on asset. Aset-aset yang dianggap lebih beresiko, lebih volatile. Ya, contohnya kita bisa lihat ada Bitcoin, lalu juga ya basically cryptocurrency market, itu yang paling kerasa ya, udah sekarang minus 70% untuk Bitcoin. Nah, sementara untuk saham ini pun berbeda ya, nggak semua sama persis. Contoh seperti Nasdaq, Nasdaq secara drawdown setahu gue lebih besar dibandingkan dengan S&P, Dow Jones, dan lain-lain. Kenapa? Karena Nasdaq adalah satu indeks yang dianggap mungkin lebih risk on. Karena ini adalah masuknya lebih banyaknya adalah indeks tech stock. Nah, tech stock ini dianggap lebih beresiko. Maka dari itu, ya Nasdaq dengan Bitcoin memiliki korelasi yang paling besar dibandingkan dengan beberapa indeks lain. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita kan sering kali ada narasi seperti ini. Ya, sering kali ada yang ngomong bahwa jangan kripto lah, kripto tuh nggak jelas, terlalu volatile. Saham tuh low risk. Waduh, salah besar ya. Saham itu tidak low risk. Saham itu tetap masuknya ke satu investasi yang high risk, ya. Dan tentunya resikonya pun berbeda-beda dari sektor apa yang lu invest, ya. Mungkin kalau lu sektornya di teknologi, ya siap-siap lu punya resiko lebih besar dibandingkan dengan dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang lebih dalam tanda kutip lebih tradisional lah gitu. Jadi lagi-lagi ingat itu. Dan overallnya sekali lagi, walaupun saham ada macam-macam sektor, tetap semuanya masih masuknya ke risk on, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan lagi-lagi daerah sini sebenarnya Bitcoin ya, ini adalah satu daerah yang cukup baik untuk kita akumulasi. Karena kenapa? Ya kita bisa sendiri. Di weekly, ini secara TA-nya dia bisa dibilang RSI-nya sudah sangat oversold ya. Lalu juga secara historically MA200 ini adalah satu tempat yang sangat baik untuk kita akumulasi Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan untuk detailnya kita akan bahas di belakang. Nah, tapi sebelum lupa nih, ada news. News kita pada hari ini super simple ya, di mana Cristiano Ronaldo sekarang membuat satu eksklusif partnership dengan Binance ya. Nah, dia membuat apa? Dia akan membuat satu NFT collection. Nah, jadi lagi-lagi, ini cukup unik juga. Ronaldo kerjasama dengan Binance-nya saat sedang bear market ya, ini cukup unik. Nah, tapi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa cryptocurrency, NFT, it's here to stay. Nah, tetapi permasalahannya adalah project-project apa yang akan berhasil. Ini sama seperti kayak kita dulu berinvestasi di perusahaan-perusahaan internet di awal atau di akhir 90-an, di awal 2000-an. Ya, di mana banyak sekali ya sebenarnya perusahaan-perusahaan .com ini yang mati. Nah, tetapi perusahaan-perusahaan .com yang berhasil itu menjadi blue chip di masa sekarang. Seperti Amazon, Google, Apple, dan lain-lain. Ya, jadi lagi-lagi ya kita harus bijak-bijak memilih apa yang kita investkan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin fans Ronaldo, ya bisa kalian tunggu nanti ini akan ada eksklusif di Binance. Buat kalian yang pengen cari gampang, tinggal literally Google Binance Cristiano Ronaldo, langsung akan keluar si announcement dari Binance. Ya,
Jadi kurang lebih seperti itu untuk berita kita dari Ronaldo dengan Binance. Nah, untuk detail dari buy limit dan lain-lain kita akan bahas di belakang. Oke, dan untuk buy limit Bitcoin, ya basically ini masih sama seperti kemarin, tapi lagi-lagi gue ingatkan terus ya. Yang pertama adalah MA200 weekly. Nah, untuk MA200 weekly harusnya sudah kena. Dan buat kalian yang belum punya posisi di MA200 weekly, boleh market buy sekarang ya. Dan yang kedua adalah di daerah 19.300. Nah, daerah 19.300 ini adalah weekly close dari all time high di 2017 dan 2018 lah kurang lebih. Di mana di sini kita bisa lihat dia adalah sebuah resisten. Sebelumnya menjadi resisten di daerah November 2020, tertembus setelah 4 minggu, akhirnya dia kemungkinan besar akan menjadi support. Nah, ini teori yang sering kita bahas, resistance becomes support. Ya, resistance major apabila ketembus dengan momentum yang cukup, biasanya bisa menjadi support. Dan kemarin kita bisa lihat bahwa dia pernah sekali menahan harga Bitcoin. Bahkan kalau di daily dia pernah, ya kalau di daily sekali, tapi kalau di 4 hourly pernah beberapa kali menahan harga Bitcoin. Ya, jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah yang tadi kita bahas, yaitu adalah drawdown historik secara ya beberapa tahun ke belakang. Ya, MA200 seringkali terjadi drawdown sebesar 30%, terjadi di 2020 dan juga terjadi di 2015. Ya, nah itu harganya di 15.600 atau kalau mau lebih konservatif dibulatkan ke atas 15.700. Ya, jadi itu adalah buy limit ketiga. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Nah, tetapi lagi-lagi ini secara TA-nya. Ya, kalau secara fundamentalnya yang sangat penting, yang menjadi bensin utama untuk Bitcoin adalah saat The Fed sudah memutuskan untuk stop peningkatan interest rate. Ya, karena pada faktanya seperti di tahun 80-an, boleh cek di charts-nya ya, S&P, Dow Jones, dan lain-lain, saat The Fed meningkatkan interest rate sampai kalau nggak salah 20% tuh, zaman Volcker. Ya, oh, that's bad. Itu sangat buruk untuk markets. Dan kalau sampai Jerome Powell memutuskan untuk menjadi Volcker 2.0, that's gonna be really bad. Ya, dan kemungkinan besar kalau sampai di level Volcker, ya peningkatan interest rate-nya, kemungkinan besar harganya akan tembus. Ya, jadi lagi-lagi secara TA seperti ini, secara historically kita bisa lihat bahwa itu memang terjadi berkali-kali pantulan di MA200 weekly, akumulasi di sini dan seterusnya. Tetapi kalau The Fed terus meningkatkan interest rate, apalagi sampai level seperti level tahun 80-an seperti Volcker, iya siap-siap. Kemungkinan besar bukan cuma kripto saja yang hancur, tapi all markets akan hancur, ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan tentunya harapan kita adalah The Fed bisa cepat pivot mulai dari ya sekarang hawkish berubah menjadi dovish. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat basically secara price action dia mengcopy BTC. Ya, sama-sama bullish engulfing juga. Dan ini menunjukkan bahwa ya lagi-lagi saat satu altcoins yang tembus dari summer low biasanya dia langsung nge-copy paste BTC ya. Nggak percis lah, tapi nyaris lah kurang lebih secara price action. Karena seperti yang gue bilang, beberapa kasus setelah pertama kali tembus dari summer low dia akan cenderung antara kapitulasi atau dia drop dan langsung sideways ya. Nah, jadi untuk sekarang untuk spot ya, Ethereum sebenarnya kalau lu mau di 1000 USD boleh ya di sini nih. Karena kalau kita lihat sudah 2 kali dia basically stop di daerah nyaris 1000 lah, tepatnya tuh di 900 berapa nih? 993 ya kalau dibulatin 1000 lah. Ya jadi sebenarnya boleh aja kalian pertimbangkan untuk akumulasi di situ. Nah, tetapi andaikan lu ngerasa oh Ethereum gak cukup, ya nggak perlu. Ya intinya ini buat orang yang mungkin ngerasa bahwa posisi Ethereum mereka kurang atau mereka terlalu nggak kira-kira kebanyakan altcoin yang lain gitu saat di bull market kemarin. Ya. Nah sisanya tinggal posisi short untuk Ethereum. Nah seperti yang kita bahas sebelumnya, MA20 di daily untuk Ethereum ini cukup kuat secara historically. Ya kita lihat sendiri, reject 1, 2, 3, 4, 5, mana lagi? 6, 7, 8, kita zoom dulu sedikit ya, 9, 10, 11, 12, 13. Ya intinya sering kali reject oleh MA20 daily. Nah, jadi buat kalian yang ingin nge-short untuk Ethereum dengan peluang yang harusnya lumayan besar, bisa kalian pertimbangkan di MA20 yang sekarang ada di 1360 USD. Nah, kalau kalian yang nge-shortnya pengen lebih beresiko lah gitu kesannya ya. Ya, sebenarnya bisa saja pertimbangkan apabila dia jebol MA50 dan 20 ya seperti di sini nih. Tapi lagi-lagi itu masuknya lebih ke high risk ya karena kondisinya sekarang Bitcoin cenderung lebih bullish ya.
Nah, untuk target TP-nya bisa pertimbangkan di daerah sini. Bisa di $1.000. Ya, bisa di $1.000. Itu mungkin untuk yang lebih konservatif. Nah, buat kalian yang lebih lebih pengen dalam lagi, lebih pengen untung lagi, ya otomatis dengan resiko yang lebih besar, yaitu bisa pertimbangkan untuk take profits di daerah 900, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan semoga saja ya secepat mungkin the Fed bisa pivot dan cryptocurrency market bisa menuju lagi buluran. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat terjadi false breakdown. Ya, dan false breakdown ini terjadi karena Bitcoin naik. Kalau kita lihat ya, andaikan Bitcoin kemarin stay aja sideways, menurut gua Solana akan cenderung drop ke bawah. Tetapi karena BTC mendapatkan rally yang lumayan ya, dia basically rally sekitar berapa persen tuh ya, sekitar 4% something, akhirnya Solana kebantu ketarik ke atas ya. Nah, yang sedih adalah posisi short kemarin ya. Saat kalian sudah ambil posisi short di sini, sekarang kemungkinan besar lagi drawdown sekitar 10%-an ya, which is lumayan juga. Nah, tentunya stop loss-nya beda-beda setiap orang ya. Kalau gue pribadi, gue lebih ngelihat ke struktur sini. Andaikan struktur $45 lebih 25 sen jebol, nah gue sarankan untuk stop atau close posisi. Ya, jadi lagi-lagi itu dia resiko dari posisi short ya, atau posisi futures, di mana kita harus siap untuk cut loss. Ya, kalau kalian nggak mau cut loss, ya lebih baik gue sarankan akumulasi saja spot. Ya. Dan kalau ngomongin akumulasi spot, sekarang ada tempat baru untuk berakumulasi ya. Salah satunya adalah di MA20 daily yang sekarang ada di daerah $35 lebih 15 sen. Apabila terjadi konfirmasi pantulan di 20, nah kalian bisa pertimbangkan untuk ambil posisi di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan selain dari itu, ada juga satu posisi lagi ya. Jadi bisa ya masuknya mungkin seperti ini ya. MA20 masuknya ke high risk, dan $23 lebih 47 sen adalah untuk yang konservatif. Di mana ini adalah stasiun terakhir untuk Solana, karena ini adalah summer low bagi Solana ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi kalau mau nge-short atau ya kalau mau nge-manage posisi short kalian, kalau gue pribadi ya, gua akan pertimbangkan untuk cut loss apabila daerah $45 lebih 25 sen benar-benar ketembus ya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat MA20 sedang di retest lagi ya. Jadi cukup semangat ya, tentunya ini dibantu semua oleh Bitcoin. Nah, jadi untuk sekarang yang menjadi hal yang penting adalah apakah MA20 akan tembus atau tidak ya. Nah, secara beberapa bulan terakhir, MA20 sangat ganas ya, beberapa kali menahan harga Phantom. Seperti di sini, tanggal 23, tanggal 24, 25, dan seterusnya ya. Walaupun sempat false break up di sini, tetapi ya sesuai dengan namanya, false break up ya. Jadi untuk sekarang ya, bagi kalian yang mungkin pertimbangkan untuk nge-short Phantom, bisa pertimbangkan apabila terjadi konfirmasi bahwa lagi-lagi Phantom ke reject oleh 20 ya. Dengan target TP-nya di mana di daerah 21 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, quite simple ya. Dan kalau kalian ingin akumulasi spot, nggak mau ada rencana nge-short, ya bisa dibalik ya. Daerah 21 sen ini bisa menjadi untuk akumulasi spot, atau buat kalian yang lebih konservatif bisa di 15 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya Matic. Untuk Matic dia ternyata menggila ya. Terakhir kita bahas kemarin dia cenderung volumenya nggak terlalu besar, cenderung flat ya. Tiba-tiba dalam 2 hari terakhir dia langsung mendapatkan momentum, dan tentunya ya momentum pada tanggal 23 Juni ini sangat dibantu oleh Bitcoin yang naik dengan cukup drastis ya. Dan sekarang kita bisa lihat yang menjadi main resistance adalah MA50 ya. Jadi MA20 dengan sangat gampang ditaklukkan. Padahal dalam beberapa minggu terakhir MA20 sangat ganas ya. Terakhir kali Matic bisa menembus 20 itu sudah lama ya, di daerah sini, which is di Maret ya. That's really cool ya. Jadinya untuk Matic ada kemungkinan ini bisa menjadi V-shape recovery. Nah, tetapi sekarang arguably dia masuk juga ke daerah resisten di sini ya, daerah supply sebelumnya ya. Nah, daerah supply ini bisa juga berubah menjadi resisten yang cukup menyebalkan. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan, apakah dia bisa tembus struktur di 68 sen. Ya, kalau dia bisa tembus struktur di 68 sen dan menaklukkan daerah supply di sini, ya, nah ini bisa menjadi pertanda yang baik, dan ada kemungkinan Matic bisa pelan-pelan reversal. Tentunya dengan restu Bitcoin. Ya, kalau Bitcoinnya ikutan naik, ya kemungkinan besar Matic bisa benar-benar recovery. Ya. Nah, tapi untuk sekarang spot dari Matic kita bisa lihat bahwa pada faktanya dia masih dalam kondisi jebol dari summer low.
Nah, summer low dia di sini di sekitar 68 sen. Jadi sangat penting nih. Dalam beberapa hari ke depan, apakah Matic bisa menembus daerah 68 sen atau tidak? Dan lebih tepatnya bukan cuma menembus, tapi apakah dia bisa close daily dan weekly di atas dari struktur summer low 2021. Nah, itu untuk yang spot tentunya ya. Bisa pertimbangkan apabila dia bisa kesannya reclaim daerah sini ya. Reclaim daerah sini dan mantul. Nah, kalian bisa pertimbangkan di sini. Nah, tetapi untuk posisi nge-short bisa pertimbangkan di EMA50 di sini yang ada sekarang di 62 sen. Nah, tapi lagi-lagi untuk nge-short nggak harus semua orang buka ya. Ini hanya untuk orang yang mungkin sudah nyaman dengan bermain futures. Ya, lagi-lagi bukan untuk semua orang. Nah, targetnya di mana? Targetnya bisa macam-macam ya. Kalian misalkan bisa target di MA20, ini lebih konservatif ya. Kita berpikirnya mungkin ke reject 20 tetapi ketahan oleh MA50. Reject oleh MA50 tetapi ketahan oleh 20. Bisa seperti itu. Atau kalau kalian yang lebih high risk bisa pertimbangkan misalnya untuk TP di daerah 34 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Akhirnya setelah basically sideways sejak tanggal 13 sampai sekarang terus di daerah sini terus ya. Bahkan di 4 hourly kita bisa lihat sangat boring. Akhirnya ya XRP mendapatkan satu momentum dan mulai retest MA20. Ini masuknya masih retest. Kenapa? Karena masih belum close ya. 20 jam lagi kita lihat apakah XRP bisa close di atas MA20 atau tidak. Karena kita bisa lihat sudah cukup lama ya dia bisa close dengan cukup kuat di atas dari 20. Di sini sempat tapi jadi false breakup lagi. Ya, jadi yang kita butuhkan XRP supaya bisa pelan-pelan menunjukkan momentum dia, yaitu dia harus membuat satu struktur yang lebih bullish, yaitu membuat higher high dan higher low. Lagi-lagi untuk sampai sekarang XRP masih terus konsisten membuat terus-terusan membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Ya, dan kalau kita bisa lihat di sini ya, saat dia tembus summer low, lagi-lagi ya ini bukti bahwa saat satu altcoin yang tembus summer low, biasanya akan kehilangan momentum yang cukup besar ya. Dan biasanya ya sideways, benar kan? Dia sideways, udah sideways ujung-ujungnya kapitulasi lagi membuat lower low lagi dan lower low lagi. Ya, jadi untuk XRP bisa mulai lebih bullish, kembali harus membuat struktur yang berbeda, yaitu higher high dan higher low ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan sekarang kita masuk ke AVAX. Nah, kondisi AVAX cukup mirip secara beberapa hari ke belakang untuk price action dengan XRP ya. Sama-sama sideways, tetapi untungnya kalau AVAX dia masih punya summer low ya. Jadi lagi-lagi nggak separah XRP secara kapitulasinya ya. Nah, jadi untuk sekarang AVAX yang menjadi PR bagi dia adalah close daily di atas dari MA20 yang sekarang ada di daerah $19 lebih 21 sen. Nah, apabila dia berhasil close di atas dari MA20 dan dia bisa ini menjadikan support, itu bisa menjadi salah satu posisi spot kita untuk akumulasi, ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan, apabila MA20 kuat dan mereject AVAX, ini juga bisa menjadi kesempatan kita untuk men-short AVAX, ya. Nah, kalau kita short di MA20, tentunya ada beberapa tempat untuk take profits. Yang pertama bisa pertimbangkan di sini, ya di daerah 15. Ya, kalau dibulatin sekitar $14 lebih 90 sen. Ya, itu untuk yang lebih konservatif. Nah, buat kalian yang mungkin lebih high risk dan lebih pengen profit lebih besar, bisa pertimbangkan di daerah $9 lebih 45 sen. Nah, di waktu bersamaan, $9.45 ini adalah summer low untuk AVAX. Jadi, di waktu bersamaan ini juga bisa menjadi daerah akumulasi untuk spot. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan lagi-lagi PR-nya kalau dia untuk flip menjadi bullish, dia harus bisa berhasil close daily di atas dari MA20. Dan kalau bisa ini menjadikan support dan kembali tembus $22 lebih 44 sen. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.